Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin amin. Baik, insyaallah kita akan melanjutkan kembali kajian dari kitab Sulam Mutafiq ila mahabbatillah ala tahqiq yang disusun oleh Alamah Ba'alawi rahimahullahu taala. Nafa'anallahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumis sa'irin as-salihin fid darain amin. Sampai pembahasan terakhir itu wajib-wajibnya wudu, rukun-rukunnya wudu, betul ya? Rukun wudu udah, pembatal sudah, pembatal ya terakhir ya? Atau setelahnya juga sudah? Pembatal ya? Sampai pembatal wudu. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan permasalahan pembatal wudu. Ada 4 pembatal yang disebutkan di sini. Yang pertama, keluar sesuatu dari 2 jalan. Yang kedua di sini apa? Menyentuh kubul maupun dubur, adami. Kemudian yang ketiga, menyentuh lawan jenis yang non mahram, yaitu non mahram yang usianya itu diperkirakan bisa menarik hasrat, begitu. Jadi 7 tahun ke atas orang yang disentuhnya atau yang menyentuhnya 7 tahun ke atas, maka batal dua-duanya. Yang terakhir, yang keempat adalah zawalul aqli, hilangnya akal, kecuali orang yang tidur dalam keadaan duduk dan tidurnya mumakkin, di atas tempat duduknya. Baik. Bagian berikutnya adalah fasal fi ma yajibu akiba ma yakhruju minas sabilain. Permasalahan mengenai apa yang mesti dilakukan apabila seseorang ada yang keluar dari salah satu 2 jalan. Ini kan masih ngelanjutin. Di antara pembatal wudu itu katanya keluar sesuatu dari 2 jalan, begitu kan? Terus apa yang mesti dilakukan kalau misalnya sesuatu tersebut keluar? Apa di layar ini enggak ada ya? Kok hijau semua? Bentar. Yang di Zoom tampak ya layarnya? Oh, hijau lagi sih. Kok jadi hijau doang ya? Jadi green screen doang ini. Waduh, 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 waduh. Hmm, 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 hmm. Kenapa jadi green screen doang? Sebentar. Layar di Zoom nggak tampak ya?
Kita coba lagi. Ide, apa jadi hijau terus ini ya di layar? Wow, 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 wow. Sebentar saya coba yang lain. Kayak gimana ya? Supaya bisa tampil di Zoom. Berarti harus buka Zoom dari sini. Coba. Terus share screen dari sini ya. Tapi cara share screen dari sini gimana? Flame host, bukan host sayanya ya. Ada hostnya nggak? Nggak ada hostnya nih. Siapa hostnya? Supaya bisa saya share screen dari tablet ini. Claim host nggak bisa di sini. Oh ada bisa. Claim host. Satu, berapa sih? Lupa sih. Bisa nggak coba? Oh bisa. Bagikan berarti layar kan berarti di layarnya di sini. Oke, begini. Ininya ditutup dulu. Sebentar ya. Terus di ininya diubah jadi mana? Displaynya diubah jadi zoom. Di zoom sekarang kelihatan nggak sih tulisannya? Enggak ya? Bisa begitu. Bentar. Error koneksi ini nih. Aduh, habis buat ginian ini mah. Nah, kayak tampilannya begitu ya. Di zoomnya nggak kelihatan malah, aneh. Di zoomnya nggak kelihatan malah. Di zoomnya nggak kelihatan malah. Gimana ini caranya? Ini zoom. Sini aja ya. Oh, kelihatan baru sekarang. Oke. Sininya nggak kelihatan ya. Sebentar ya. Apa nih, setting-setting jadi lama ini. Baik.
Nabda insyaallah ta'ala. Bismillah. Afwan jiddan, kendala teknis. Di Zoom udah kelihatan gambar, di sini kelihatan, di YouTube juga kelihatan insyaallah. Baik. Fasal fima yajibu akiba ma yakhruju minas sabilaini. Fasal berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan apa yang wajib dilakukan ketika selesai atau ada yang keluar dari salah satu dari dua jalan. Salah satu dari dua jalan. Yajibul istinja. Maka yang wajib dilakukan adalah alistinja. Wajib beristinja. Apakah wajib saat itu juga? Sebetulnya nggak mesti. Jadi nggak mesti wajib saat itu juga. Kapan wajib beristinja? Tentu saja kalau akan melaksanakan ibadah. Yajibu apa yang wajibnya? Alistinja. Istinja dari apa yang wajib? Min kulli ratbin, dari segala sesuatu yang rotob. Rotob itu basah. Segala sesuatu yang basah. Lembab. Berarti kalau keluarnya kering tidak wajib. Tidak wajib istinja. Oh, sebelumnya istinja itu apa? Ja, istinja apa, Ja? Istinja itu cebok. Istinja itu artinya cebok, ombeh. Bahasa Jambi apa? Cebok. 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 Yajibul istinja'u min kulli ratbin kharijin minas sabilain. Dari segala sesuatu yang lembab, kharijin yang keluar minas sabilaini dari dua jalan. Ghairal maniyi, kecuali mani. Hanya mani yang tidak wajib dicuci. Kenapa? Karena ini bukan masalah wudu sama junub ini. Kita nggak ngebahas wudunya, kita ngebahas disucikan atau tidak itu sih. Karena mani bukan najis. Karena mani itu suci. Karena mani itu suci. Cairan yang keluar dari zakar ataupun dari farji itu banyak. Bisa mani, ya bisa pipis, air kencing, bisa wadi, bisa madhi. Mani lebih kental, lebih putih. Mani lebih kental, lebih putih. Wadi, madhi lebih bening. Begitu. Dan teksturnya tidak sekental mani. Tapi juga tidak secair pipis. Begitu. Madhi biasanya keluar ketika bersyahwat. Sedangkan wadi keluar mirip sekali dengan madhi bentuknya ketika apa? Ya, ketika habis pipis, sebelum pipis, dingin, pokoknya dengan hal-hal yang lain lah. Bukan karena syahwat. Bukan karena syahwat. Jadi wadi itu keluarnya bukan karena syahwat. Kalau madhi karena syahwat. Ini bukan syahwat. Bukan karena syahwat. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Dengan apa kita bersuci? Bil ghasl, yaitu dengan mengalirkan bil ma'i. Mesti mengalirkan. Sama seperti mengalirkan saat wudu. Ada istilah ghasl. Ghasl ini sering diterjemahkan mencuci. Ya sebetulnya secara bahasa betul. Cuma maksudnya, muradnya bukan mencuci. Dicuci bukan, maksudnya adalah mengalirkan air. Maksudnya itu mengalirkan air. Maksud dari ghasl adalah mengalirkan air. Dengan apa? Bil ghasl bil ma'i. Dengan air. Air yang apa? Air yang suci dan mensucikan. Air suci dan mensucikan. Air yang suci dan mensucikan. Kenapa? Karena ada air yang suci tapi tidak mensucikan. Air itu ada air yang suci dan mensucikan, ada air yang suci dan tapi tidak mensucikan. Begitu. Sini.
Perhatikan. Air dalam fikih, air, water, British water, air. Ini jenis-jenis air. Yang pertama, air itu adalah air mutlaq. Air mutlaq. Apa itu air mutlak? Air yang namanya tidak berubah. Air yang namanya itu air. Air yang tidak ada campuran kecuali air isinya. Benar-benar H2O dengan campuran mineral yang lain atau bahan. Begitu. Kalaupun tercampur dengan sesuatu yang dimaafkan. Seperti apa? Misalnya debu, karena dia di sungai. Lumut, itu sesuatu yang dimaafkan. Kenapa dimaafkan? Karena debu ataupun lumut sesuatu yang memang menjadi tempat menampungnya air. Begitu. Air mutlak. Namanya nggak berubah. Misal, kita melihat ada air di bak. Baknya banyak lumutnya. Airnya kelihatan hijau. Kita sebut airnya air lumut atau air doang? Atau air bak? Air bak aja. Kecuali kalau lumutnya banyak banget, terus lumutnya larut, airnya itu jadi kental, baru kita bilang ini air lumut. Nah, kalau itu bukan air mutlak lagi. Udah punya nama baru, air lumut. Selama namanya belum berubah, itu namanya air mutlak. Berarti kalau air kelapa, air mutlak bukan? Bukan, punya nama dia. Kelapa ini benar-benar isinya, bukan tempat menampung. Karena air juga kadang dinamakan dengan yang menampungnya. Misalnya sungai, air sungai. Air sungai itu mutlak. Jadi contohnya air mutlak apa? Yang pertama adalah air bumi, air tanah. Mata air ya, istilahnya ya. Perhatikan nih, mata air itu bukan berarti mancur di luar bumi. Mata air itu asalnya dari dalam bumi. Mata air itu dari dalam bumi. Jadi kalau misalnya perusahaan air mau ngambil mata air, yang ngebor juga. Bukan nampung di atas, bukan gitu. Ini nggak pada paham orang nih. Wah, tukang tipu nih, perusahaan air. Katanya mata air, ngambilnya dari dalam bumi. Mata air itu dalam bumi. Mata air itu dalam bumi. Justru kalau dia ngambilnya di luar, kotor. Yang paling murni itu dalam air. Air sumur itu dari mata air, cuma ngalir, ya air bumi gitu ya. Mata air. Cuma memang mata air, maksudnya mata air itu yang benar-benar pertama keluar, biasanya di pegunungan. Ya air sumur, air sungai juga dari mata air semuanya. Maka yang kedua misalnya apa? Air sungai, air sumur, air mutlak ini semuanya. Apalagi air hujan, air apa? Air laut, walaupun asin. Air sungai, air sumur, air hujan, air laut. Termasuk air yang berasal dari salju. Air yang berasal dari barod. Perhatikan. Di sini airnya, bukan saljunya. Sehingga kalau kita ingin bersuci dengan salju, cairkan dulu. Kalau kita ingin bersuci dengan barod itu apa? Hujan es, batu es. Anda pernah ngalamin hujan batu es? Saya dulu pernah. Itu Jatinangor. Saya pernah. Tok. Dipegang itu ada yang segede gini. Lumayan itu. Sampai tukang batagor atau tukang apa itu pada hancur itu belakang atasnya itu. Begitu. Mobil-mobil pada berhenti karena rusak. Ini lebaran, ya cuma kecil-kecil, cuma ada yang sempat segede gininya. Yang lainnya sebesar-besar sini. Dicairkan dulu kemudian baru dipakai bersuci, beristinja, berwudu dan lain sebagainya. Ini namanya air mutlak. Ini contoh-contoh air mutlak. Air barad di beberapa buku fikih sering diterjemahkan sebagai air embun. Ini kurang tepat. Kurang tepat. Biasanya di buku-buku fikih terjemahannya embun, ini kurang tepat. Air barad itu adalah air hujan es. Es yang turun dari langit. Itu namanya air barad. Di Madinah, Mekah sering. Antum bisa lihat di YouTube. Hujan barad, banyak gitu. Kalau salju kita udah paham. Air laut paham, baik. Ini air mutlak. Air mutlak inilah yang hukumnya suci dan mensuci. Maksudnya suci dan mensuci kenapa?
Airnya zatnya suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Apa contoh bersuci? Wudu, mandi, diwajib, termasuk tinja, atau membersihkan najis, mensucikan najis di baju, lantai, dan lain sebagainya. Suci dan bisa digunakan untuk bersuci, istilahnya mensucikan. Begitu. Air yang suci dan mensucikan. Kemudian ada air yang namanya air suci tapi tidak mensucikan. Apa saja air-air yang suci tapi tidak mensucikan? Yaitu air-air yang sudah berubah namanya. Seluruh air yang namanya sudah berubah menjadi nama baru. Contoh, air kopi. Ada punya nama baru dia. Air kelapa. Air apa? Hah? Air baca. Oh, air ini sirup. Boleh air sirup. Bisa. Jangan nyebut merek lah. Nggak di-endorse kita. Air teh. Lah, hilang. Nah ini. Air, susu, dan lain sebagainya. Bagaimana dengan air garam? Kan laut juga air garam. Ayo. Sebab apa? Maksudnya? Garamnya berasal dari mana? Dari laut. Jadi air garam gimana? Nah, kita bikin khusus di sini. Air garam. Apakah air garam suci dan mensucikan? Atau suci tapi tidak mensucikan? Gimana? Tergantung garamnya. Kalau garamnya berasal dari laut, maka masih air mutlak. Kenapa? Karena hukumnya sama dengan air laut. Memangnya ada garam yang tidak berasal dari laut? Ada nggak garam tidak berasal dari laut? Hah? Oh, nggak tahu. Kirain gitu, nggak ada. Ada garam dari gunung, dari batu. Maka ini tidak mensucikan. Kayak garam Himalaya itu dari gunung kan? Dari batu kan? Tidak mensucikan. Kenapa? Karena dia tidak sama dengan laut. Jadi dia benar-benar air dicampur garam. Jadi kalau misalnya kita melihat air, mau dipakai ini bersuci, ya tinggal ditimbang saja. Ini namanya masih air atau sudah punya nama baru? Kalau namanya itu sekedar wadahnya, masih air mutlak, itu mah air ember, air bak, masih air mutlak. Namanya air, itu cuma wadahnya. Air bak, air ember, air sumur itu wadahnya aja. Nama airnya tetap air. Ya termasuk danau. Walaupun misalnya agak keruh tadi. Keruhnya hijau karena tercampur lumut atau keruh tercampur lumpur. Selama tidak disebut air lumpur, selama tidak disebut air lumut, maka dia masih sah. Termasuk air suci tapi tidak mensucikan adalah air musta'mal. Ma huwa al-ma'ul musta'mal? Apa air musta'mal? Hah? Air
air sudah dipakai bersuci. Air mustakmal itu adalah air, gampang ya. Kapan air tersebut mustakmal? Yang pertama, digunakan, sudah berarti ya. Sudah digunakan sebagai pensuci wajib. Yang wajib. Sehingga kalau sunnah tidak. Maksudnya bagian-bagian yang wajib dibasuh. Misal, wajah itu yang wajib dibasuh berapa kali? Sekali. Sehingga ketika kita ambil air, cap ciduk. Basuh wajah sekali. Set. Air yang ngecelak mustakmal bukan? Air yang ngecelak mustakmal bukan? Mustakmal. Terus kita basuh yang kedua kali. Serap. Serap. Ada air lagi netes, mustakmal bukan? Bukan. Kenapa bukan mustakmal yang kedua? Karena bukan basuhan wajib. Itu basuhan sunnah. Begitu ya. Ini penting, pensuci wajib. Pensuci basuhan yang wajib bukan yang sunnah. Yang kedua, syaratnya tidak berubah. Bau, warna, rasanya. Kalau misalnya digunakan buat najis, misal ada pipis kucing, kita siram sama air setengah gelas, mustakmal bukan airnya? Tergantung. Kalau airnya malah berubah jadi warna pipis atau jadi bau pipis, najis semuanya itu, bukan mustakmal. Begitu. Jadi najis semuanya. Kenapa? Karena telah berubah warnanya, telah berubah bentuknya, telah berubah baunya, misalnya begitu. Makanya kalau misalnya mau nyiram seperti itu, pertama butuh air banyak, tapi kalau misalnya ngerasa kurang efisien, ada cara yang mudah. Kalau misalnya ada pipis bayi, pipis hewan, bagaimana caranya? Keringkan dulu. Entah dielap, entah dikeringkan dengan matahari, biar kering dulu, sampai tidak tampak lagi warna, bau, atau rasa. Keringkan, udah nggak ada warna, bau, rasa, nah itu disiram langsung, udah otomatis sisa siramannya mustakmal. Karena nggak mungkin berubah, udah nggak ada bau, warna, rasanya. Kemudian yang ketiga, tidak bertambah ukurannya. Jadi si airnya ini nggak nambah. Kalau nambah berarti dia ketambahan sesuatu. Mustakmal berarti. Berarti bukan mustakmal, nanti tergantung ketambahannya apa. Begitu. Yang keempat, terpisah dari tempat yang disucikan. Berarti kalau selama masih pada tempat yang disucikan, belum mustakmal. Terpisah dari tempat yang disucikan. Atau yang dibasuh. Contoh, kita mau wudhu bagian tangan. Terus kita ambil air keran, truk di sini kan. Atau kerannya nyala, seret. Nah, di sini kan air ngalir, benar nggak? Di sini ngalir, terus kita alirkan dengan tangan. Mustakmal nggak? Belum. Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai air ini terpisah. Contoh yang lebih mudah dipahami. Ada air di ember. Kita celupin tangan buat wudhu, niatnya wudhu. Pas basuh tangan, supaya yakin celup ember aja, celup ember, seret. Mustakmal belum? Sampai kapan? Sampai tangannya terangkat. Ahsan. Sehingga kalau misalnya, lupa ini mustakmal, berarti masih bisa dipakai wudhu nggak? Masih, masukin lagi tangan gini. Berarti, masih mustakmal, belum mustakmal. Terus aja begitu. Berarti pas giliran kaki gimana? Celupin lagi. Selamat tidak ada yang terangkat anggota wudhunya. Begitu ya. Dan yang kelima, airnya sedikit, kurang dari 2 kulah. Karena air 2 kulah nggak mungkin mustakmal. Air sedikit kurang dari 2 kulah. 2 kulah kurang lebih 150 sampai 250 liter. Para ulama beda pendapat. Jaraknya itu 150 sampai 250 liter. Begitulah.
sekitar, jadi sekitar. Pertanyaan berikutnya, kalau misalnya kita berwudu atau bersuci, si air mustakmal netes ke air yang mutlak, apa hukumnya? Air mutlak ketetesan air mustakmal. Air mutlak ketetesan kejatuhan air mustakmal. Mal hukum. Apa hukumnya? Apakah tetap mutlak atau berubah jadi mustakmal? Yang kita bahas jelas air mutlak sedikit, karena kalau air mutlak banyak jangankan kena mustakmal, kena najis pun aman selama tidak berubah kan? Kalau air banyak. Bagaimana kalau airnya sedikit? Kita yang bahas adalah air mutlak sedikit, kejatuhan air mustakmal. Apa hukumnya? Tergantung apa? Ada dua qaul dalam mazhab. Pendapat yang ashah, pendapat pertama, dianalogikan. Maksudnya bagaimana dianalogikan? Dianalogikan kira-kira kalau kejatuhan dengan air yang berbau atau berwarna, berubah enggak tuh si air mutlaknya? Kan air mustakmal gak ada bau, gak ada warnanya ya? Nah, kira-kira kalau misalnya kejatuhan air mawar dengan kadar yang sama seperti air mutlak tadi, dengan kadar yang sama seperti air mustakmalnya itu, kira-kira berubah nggak nih si air mutlak? Wah, sedikit gini mah nggak akan berubah. Ya sudah, berarti dia masih aman. Begitu. Jadi dianalogikan dengan sesuatu yang berwarna atau yang berbau atau yang berasa. Ini pendapat yang ashah. Pendapat yang kedua dibandingkan. Ini yang pendapat yang mudah. Bagaimana dibandingkan? Kalau air mustakmalnya lebih sedikit, maka tidak berpengaruh, tidak berubah. Kalau air mustakmal lebih banyak, berubah, tidak lagi mensucikan. Hukumnya berubah. Ini dua pendapat dalam mazhab yang bisa diamalkan dua-duanya. Yang mudah mana? Yang mudah sih yang dua. Cuma kalau yang ashah mana? Yang ashah yang pertama. Begitu. Ini berkaitan dengan air mustakmal. Ini air yang kedua, suci tapi tidak mensucikan. Dan yang ketiga adalah air yang mutanajjis. Apa itu air mutanajjis? Air yang terkejatuhan najis. Air yang kejatuhan najis yang tidak dimaafkan. Nanti najisnya apa saja ada. Begitu. Kapan air bisa berubah jadi najis nanti akan kita bahas berikut. Begitu. Sebetulnya ada air musyammas, cuma air musyammas ini menurut pendapat kebanyakan ulama tidak masalah. Karena kembali kepada penelitian kesehatan kedokteran aman. Apa itu air musyammas? Air yang panas. Pertama, airnya panas. Kedua, akibat matahari yang terik. Akibat matahari yang terik di musim panas. Bukan di ya. Pada musim panas. Waktu nggak bisa di katanya. Di tempat yang panas. Dan wadahnya bukan emas. Karena kalau wadahnya emas menurut para ulama aman. Tapi menggunakan dengan sengaja haram. Emas itu nggak boleh jadi wadah. Tapi kalau kebetulan ada emas yang diisi air dan airnya panas karena musyammas, itu airnya aman. Begitu. Airnya panas. Berarti kalau airnya dingin, aman.
Panasnya karena apa? Karena api? Bukan. Tapi karena matahari yang terik, matahari yang panas banget. Kapan matahari panas banget? Pada musim panas. Dan hanya terjadi di tempat yang panas. Indonesia termasuk tempat yang panas nggak? Beda-beda. Wilayah Jawa masih nggak terlalu panas. Sepanas-panasnya Jawa. Dibandingkan Pekanbaru, Riau. Riau itu mataharinya ada 2. Iya kan? Tapi Riau belum ada apa-apanya dibandingkan Madinah kalau musim panas. Artinya setrik-triknya Indonesia kayaknya masih nggak sepanas di tempat yang lain. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan negara-negara tropis itu nggak bisa disebut negara panas. Karena musim panas di tropis itu biasa aja. Dibandingkan musim panas di Afrika misalnya. Iya kan? Di musim panas di mana? Di negeri yang 4 musim itu musim panas itu kan panas banget, terik banget biasanya. Di kita enggak terlalu panas. Makanya sebagian ulama menilai wilayah kita ini enggak bisa disebut ada air musamas. Kenapa? Karena panasnya enggak sepanas negara-negara. Kalaupun mungkin mau disebut tempat panas, barangkali mungkin ya tadi di Pekanbaru bisa tuh. Atau yang dilewati Katulistiwa lah. Itu kayaknya panasnya luar biasa. Tapi kalau di sini panas-panasnya Depok segimana sih? Ya kan? Sepanas-panasnya Depok, matahari nyariin airnya nggak akan sepanas apa sih gitu kan? Ya, begitu. Seperti itu. Sehingga belum bisa disebut air musyamas. Wallahu a'lam. Ya kalaupun disebut air musyamas ya nggak apa-apa. Cuma air musyamas ini sah dipakai bersuci, cuma makruh. Sah tapi makruh. Kenapa makruh? Karena dinilai membahayakan. Makanya untuk air musyamas kembali kepada ahli kesehatan. Silakan diuji ulang apakah benar-benar memberikan dampak negatif pada kesehatan atau tidak. Makanya karena ilatnya adalah kesehatan, kalau dipakainya bukan buat badan, aman-aman aja, mensucikan baju misalnya, ya aman-aman aja. Karena tidak kena badan. Begitu. Ini air musyamas. Jadi ini air-air yang dibahas dalam fikih. Ada 4. Air yang mutlak, kemudian air yang berubah, termasuk air mustakmal di dalamnya, kemudian air mutanajis. Kalau air mutanajis haram dipakai ya. Mutanajis itu haram. Sebagian madhab membolehkan untuk hal-hal yang tidak ada kaitan dengan kehidupan manusia secara umum. Seperti misalnya bangun jembatan, itu sebagian madhab masih membolehkan pakai air mutanajis. Begitu. Jembatan atau jalan, ya kan itu kan diinjak begitu. Sebagian madhab ada yang membolehkan. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Lanjutkan dulu. Jadi dengan air yang mutlak tadi, air suci dan mensucikan. Ila ayathur al mahal. Sampai apa? Sampai tempatnya itu suci. Illa ayathurul mahal. Sampai tempatnya itu suci. Maksudnya apa? Tempat apa? Ya tempat pipisnya gitu atau tempat BAB-nya. Begitu. Ini berarti mahal di sini apa? Kubul atau duburnya. Berarti nggak ada batasan berapa kali dialirkannya. 2, 3, 4, pokoknya sampai yakin bersih. Apakah harus, mohon maaf ya, apakah harus sampai bagian dalam? Jawabannya enggak. Karena saya pernah dapat broadcast itu. Cara istinja yang benar sampai harus masukin ya. Enggak. Yang penting bagian luar. Yang penting bagian luarnya saja. Begitu. Yang penting bagian luarnya saja sudah cukup. Ini adalah cara yang lebih utama. Dengan apa? Dengan air. Bagaimana kalau misalnya kita tidak ingin menggunakan air? Boleh tidak?
Jawabannya boleh dalam istinja walaupun ada airnya, kita boleh tidak menggunakan air. Walaupun air ada. Maka ini sah juga. Dengan apa? Au bi ayyam sahahu thalatha, atau dengan cara mengusapkan kubul dubur itu dengan 3 masahati au akthar, dengan 3 usapan atau lebih. Sampai apa? Illa ayyan qal mahal, sampai bersih. Nah, perhatikan perbedaan kalimatnya. Di sini ayat hur mahal, sampai tempatnya suci. Di sini sampai tempatnya bersih. Leish. Kenapa? Karena kalau air mensucikan, kalau ini mensucikan enggak? Kalau pakai selain air mensucikan enggak? Yang diusap ini mensucikan enggak? Apakah kalau misalnya seseorang pipis, katakanlah seperti itu, kemudian diusap pakai tisu atau pakai kertas atau pakai sesuatu apapun yang bisa memenuhi syaratnya, atau dengan batu zaman dulu, apakah mensucikan kubul atau tidak? Jawabannya? Jawabannya tidak. Tapi ma'fu, dimaafkan. Makannya enggak pakai yathur di sini, tapi yanqa. Membersihkan saja dia. Membersihkan, tidak mensucikan. Tapi boleh sholat enggak? Boleh. Kok bisa? Karena najis yang tersisa dimaafkan. Najis yang tersisa setelah dibersihkan dengan sesuatu yang memenuhi syarat, maka dia dimaafkan. Tapi dimaafkannya bagi diri sendiri. Maksudnya bagaimana? Misalnya antum mau sholat, kemudian ada anak antum pengen digendong saat antum sholat. Si anak ini tadi istinjanya bukan dengan air, tapi dengan tisu atau yang semisalnya. Tapi udah bersih. Pertanyaan, si anak ini suci belum? Belum. Sehingga saat antum sholat dan menggendong anak ini, sholatnya batal. Kenapa? Karena dimaafkan hanya bagi dirinya sendiri, tidak bagi orang lain. Ini kalau beristinja dengan selain air. Begitu. Makanya yang afdol pakai air. Pakai air. Gitu ya. Kadang-kadang orang-orang munafik suka ngeledek umat Islam. Allah cebok masih pakai batu aja. Padahal yang sampai sekarang cebok pakai batu orang kafir. Orang Islam udah pakai air semua. Cuma ganti batunya tisu, sama aja. Yang sampai sekarang nggak kenal cebok dengan air itu orang kafir. Jadi kalau ada orang-orang munafik ngeledekin Islam, ketawain aja. Betapa bodohnya kalian gitu ya. Ngeledekin orang Islam dengan istinja batu, padahal yang beristinja dengan batu sampai sekarang itu orang kafir. Wa in baqiyal atharna, walaupun masih ada sisanya sedikit. Athar di sini entah itu masih ada baunya sedikit ya. Maka enggak masalah begitu. Karena memang enggak bisa 100% bersih kalau tidak dengan air begitu ya. Seperti itu. Nah, pertanyaannya, apa yang bisa memenuhi syarat untuk digunakan sebagai bukan pensuci apa? Alat istinja selain air. Yang pertama adalah sesuatu yang qali'. Sesuatu yang qali'. Qali itu padat atau kasar. Enggak licin. Jadi ya bisa kasar lah ya. Jadi enggak licin kayak ini, kayak apa namanya? Kelereng, kelereng padat tapi licin.
Itu kan agak susah gitu ya. Agak susah untuk mengangkat najisnya, agak susah. Karena licin dia. Qoli itu enggak licin gitu. Ada teksturnya. Nah, begitu yang pertama. Tahir, suci. Sesuatunya harus suci. Maka tidak bisa sesuatu yang najis. Makanya Nabi SAW ketika dalam satu kesempatan Nabi meminta tolong carikan alat buat beristinja, maka sahabat membawakan rauth, ya, membawakan kotoran yang kering. Maka Nabi mengatakan enggak suci. Begitu. Kemudian jamid, ya, jamid ini kering berarti. Air ghairi mai', tidak mengandung air dan juga tidak lembab, kering. Kering, ya seperti itu. Wala mathun, dan juga tidak lembut, tidak seperti misalnya apa? Pasir, kan susah. Atau misalnya debu, nggak bisa. Gimana cara ngusap pakai debu? Nggak bisa. Ghairi muhtaram, dan bukan sesuatu yang dihormati. Apa sesuatu yang dihormati? Misalnya makanan itu dihormati, maka nggak boleh pakai makanan. Di sini contohin kalkhubz, seperti roti, nggak boleh. Roti udah kering nggak boleh. Makanan. Mau makanannya makanan manusia, mau makanannya makanan hewan, atau makanannya makanan jin, nggak boleh. Apa makanan jin? Tulang, nggak boleh. Mau dimakan sama jin. Begitu. Ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan alatnya. Berarti alat yang digunakan beristinjanya harus apa tadi yang pertama? Kasar atau padat? Ya. Kasar lebih enak sih, kasar. Kasar. Kemudian yang kedua suci. Yang ketiga kering. Pokoknya semua sesuatu yang memenuhi kriteria ini. Termasuk kering di sini, jamid di sini bisa kering dan padat. Di sinilah kering dan padat. Sehingga yang lembut-lembut seperti tepung, debu nggak bisa. Ini alatnya. Kemudian najis yang bisa disucikannya pun pilih-pilih. Nggak semua najis bisa disucikan. Nggak semua keadaan kita buang air itu bisa menggunakan ini. Yang pertama min ghairi intiqal. Jadi si najisnya ini belum berpindah ke tempat yang lain. Sehingga mohon maaf kalau misalnya orang yang BAB-nya mencret gitu ya. Ya nggak bisa, mencret kan udah kemana-mana dia. Iya nggak? Apalagi misalnya, atau misalnya dia pipis, terus si air pipisnya ini terkena kaki. Nah yang kaki ini nggak bisa pakai batu atau tisu. Nggak dimaafkan dia, harus pakai air. Tapi di tempatnya masih bisa. Yang di tempatnya masih bisa pakai alat ini, alat selain air. Tapi yang di kakinya, yang di betis, yang sudah berpindah nggak bisa. Yang sudah berpindah nggak bisa. Wah, gimana? Abira? Berpindah ngalir. Pipis ngalir. Misalnya ngalirnya kemana? Ingat, maksudnya bukan di tempatnya lagi. Masih di tempatnya. Kalau masih di tempatnya aman, tapi kalau sudah di luar tempatnya nggak bisa. Kalau bukan sudah di tempatnya nggak bisa pakai alat ini, harus pakai air. Harus pakai air. Begitu. Wa qabla jafaf, sebelum kering. Kalau sudah kering nggak bisa pakai apa? BAB-nya udah kering. Gimana mau pakai tisu juga susah. Gitu kan? Ya. Makanya disampaikan wa ila, kalau tidak terpenuhi syarat tadi wajibal ma, maka wajib pakai air. Begitu. Baik, ini masalah istinja. Sampai sini apa yang ingin ditanyakan? Silakan. Udah jam 9 lewat ya, tadi kita kelamaan ngurusin ini ya, nggak apa. Sampai sini dulu aja, nggak bahas. Kalau ada yang didiskusikan silakan, berkaitan istinja. Jadi saya tambahkan lagi di sini penjelas ya. Istinja itu ada dua cara.
Istinja ada dua cara. Yang pertama dengan air, yang kedua dengan selain air. Enggak mesti batu sebetulnya. Ini juga keliru, sebagian orang mengira harus batu. Enggak, selain air. Memang istilahnya istijmar dengan batu, karena asalnya zaman dulu pakai batu. Tapi enggak mesti batu. Nah, selain air ini, kalau air udah jelas air mutlak sampai suci. Gampang, mutlak sampai suci. Kalau ini caranya bagaimana? Caranya diusap minimal 3 kali. Jadi walaupun 2 kali sudah bersih, belum, harus minimal 3 kali. Kalau kurang, maka sampai bersih. Begitu. Jadi minimal 3 kali sampai bersih. Dan 3 kali ini harus dengan sudut yang berbeda atau alat yang berbeda. Nggak bisa di sudut yang sama. Misalnya batunya segitiga, maka jangan pakai sudut yang sama. Bagian sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah atas, misalnya begitu. Nggak bisa di bagian yang sama. Begitu. Diusap minimal 3 kali sampai bersih. Kemudian alatnya, tadi apa alatnya? Yang pertama harus kasar, bertekstur, ya. Kemudian suci, kemudian apa lagi tadi? Padat dan kering. Padat dan kering, ya, begitu. Kemudian dari sisi keadaan najisnya, maka belum berpindah atau yang bukan berpindah, belum berpindah. Dan belum kering. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu. Baik, apakah yang ditanyakan? Disilakan. Dan ingat, istijmar boleh dilakukan walaupun masih ada air, beda dengan tayammum. Kalau tayammum hanya boleh dilakukan saat tidak ada air atau tidak bisa menggunakan air. Istijmar ini boleh walaupun masih ada air. Kemudian najis yang tersisa dimaafkan untuk diri sendiri. Begitu catatan-catatan ya, sebagai pelengkap yang disebutkan. Barakallahu fikum fanaqtabi walhamdulillahirabbil alamin. Apabila ada yang ingin didiskusikan, disilakan. Gimana? Silakan. Kusurnya kecil ya? Sebentar saja. Silakan saja. Baunya tersisa. Oh, tadi kan disampaikan athar. Jadi kalau hanya sisa doang nggak masalah. Mana tadi? Di sini. Nah, wa in baqiyal athar, walaupun ada sisanya, yang penting kita yakin bersih. Begitu. Wallahu alam. Udah 3 kali, kemudian masih ada, sekali lagi masih ada, sekali lagi masih ada, ya sudah. Udah cukup. Karena itu berarti sisa atau bekas yang nggak hilang. Ya udah. Begitu. Demikian. Ada lagi silakan. Terkait air hangat baik yang dimasak yang dipanaskan. Ada nggak di sini air yang dimasak pakai kompor, mau pakai kompor listrik, kompor matahari segala macam. Ada nggak di sini? Masuk yang mana? Coba. Pertama, kedua, ketiga atau keempat? Gimana? Air yang dimasak. Air musamas bukan? Bukan. Mutanajis bukan?
Bukan. Air yang berubah belum? Tergantung, kalau masak sama teh berubah. Kalau masak airnya diisi kacang hijau berubah. Tapi kalau masaknya nggak diisi apa-apa, ya suci. Begitu. Pokoknya dilihat masaknya diisi apa. Iya nggak? Iyalah, harus jelas. Fikih itu harus bisa merinci. Jangan sampai kemudian yang nanyanya bilang, ketika kita udah bilang, itu suci dan membersihkan. Terus dia bilang, oh berarti suci dan membersihkan ya? Walaupun saya nambahin rempah-rempah di sana. Nggak bisa. Boleh jelaskan perbedaan wadi. Ada 3. Wadi, madhi, mani. Pertama tekstur. Paling kental. Paling kental seperti putih telur teksturnya. Kalau wadi dan madhi enggak sampai segitu. Lebih padat daripada air saja. Apa ya? Kayak air liur mungkin bisa. Seperti air liur ini. Air liur. Bisa kepadatannya. Warna ini lebih bening. Lebih bening. Ini putih. Seperti putih telur atau adonan. Pernah lihat cat ini enggak? Cat kertas. Fox. Cat. Lem fox. Lem fox. Nah begitu. Cuma lem fox yang agak cair ya. Kadang ada lem fox yang ketel banget enggak. Lem fox yang agak cair. Itu mirip sekali. Putihnya pun begitu, mirip. Lem fox. Mirip lem fox kalau air mani itu. Putih telur. Baunya. Bau. Umumnya wadi dan madhi tidak berbau. Kalau air mani bau adonan, bau tepung atau apa ya? Ya tepung roti gitu ya, bau adonan lah. Yang mirip banget juga putih telur sebetulnya. Jadi putih telur itu kalau misalnya nih ya, antum misalnya jahil gitu ya. Terus nuangin putih telur di celana orang yang lagi tidur, itu dia pasti bakal mengira air mani itu. Karena mirip gitu. Mirip gitu. Seperti itu. Hukum najis ini suci. Terus kemudian hukum apa ya? Ini hukumnya najis sama suci. Hadasnya sini kecil, ini besar. Sebab ini sebabnya adalah puncak syahwat. Kalau ini awal syahwat, kalau madhi. Kalau wadi selain 2 ini. Bisa apapun itu sebabnya. Ya, selain syahwat pokoknya. Apapun itu. Begitu. Bisa sakit, bisa dingin, bisa apapun itu. Pokoknya selain syahwat. Seperti itu. Ini kurang lebih perbedaan wadi, madhi, dan mani. Demikian. Wallahu a'lam bissawab. Tergantung, wadi bisa penyakit bisa enggak. Misalnya ada orang yang kecapean pas pipis itu tiba-tiba mengiringi pipis, ada yang ngecelak. Nah itu beda. Tetesan agak kental, nah itu berarti wadi. Begitu. Wallahu a'lam. Demikian.
Ada yang tanyakan? Silakan. Cukup? Wadih. Alhamdulillah, bagian berikutnya nanti kita bahas mandi insyaallah taala. Nah, berarti nanti di situ termasuk penyebab keluarnya air mani, penyebab mandi itu salah satunya. Setelah kita bahas dalam pertemuan yang akan datang, mudah-mudahan gak ada kendala apapun. Amin. Barakallahu fikum. فنقتفي بهذا اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك